Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu. Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Dani Titale dalam acara COVID 5. Kami haus akan firman Tuhan 5 menit saja. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika situasi kondisi yang sampai saat ini kami masih tetap berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya cinta kasih Tuhan nyata di dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini yang selalu kami andalkan, yang selalu menguatkan kami untuk kami bisa melakukan perjalanan kehidupan kami dari hari lepas hari. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus firman-Nya hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-31 yang berkata, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Seorang pendeta yang bernama Greg Laurie, dia memiliki ibu yang sejak muda telah kecanduan alkohol. Kehidupannya bisa dikategorikan kacau balau, hancur-hancur lah. Karena apa? Terbukti dari pernikahan, lalu bercerai, menikah lagi, bercerai, menikah lagi. Kalau lagu waktu masih saya SMA, saya ingat lagunya, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Induk persoalannya tetap sama, yakni keterikatannya kepada alkohol. Bertahun-tahun pendeta Greg menggumuli hal ini, menggumuli ibunya. Dia selalu menasehati, dia selalu berusaha mendoakan ibunya. Mungkin kita sebagai pelayan Tuhan juga punya pergumulan yang sama dengan pendeta Greg. Siapapun dia, semua kita punya pergumulan. Mungkin pergumulan dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita, yang terikat dengan dunia hitam, dunia gelap, dan sebagainya. Lalu apa? Akhirnya beberapa tahun sebelum ibunya meninggal, di usianya yang sudah melampaui 70 tahun, ia kembali menerima Kristus dan ia bertobat. Semua waktu Tuhan punya mau, semua waktu Tuhan yang punya kehendak. Pengkhotbah bilang segala sesuatu ada waktunya. Dan akhirnya ibunya ini melepaskan segala-galanya yang terikat pada masa itu sampai sebelum ia meninggal, yakni alkohol. Dia pun melepaskan semuanya itu. Akhirnya pendeta Greg Laurie, dia menyebut ibunya adalah sebagai ibu yang hilang. Siapa sosok anak yang hilang dalam perumpamaan cerita kita ini? Apa yang dimaksudkan perumpamaan Tuhan Yesus ini? Apakah telunjuk kita mengarah kepada si anak bungsu itu? Namun sebenarnya sifat perumpamaan ini memang lentur untuk pertukaran peran. Sebab ia menyingkapkan kenyataan hidup yang memang kompleks serba tak disangka-sangka. Bahkan perumpamaan ini menyajikan pengamatan yang jeli. Anak sulung yang tidak pergi kemana-mana pun ternyata tidak menghayati kedekatannya dengan sang ayah atau sang bapak. Pada ayat 28 hingga 31. Jadi sesungguhnya anak mana yang terhilang? Apakah si bungsu? Ataukah si sulung? Ataukah serentak kedua-keduanya? Ataukah orang lain? Atau serentak diri kita sendiri pribadi selaku pembaca kisah ini? Atau siapakah? Ketika kita menyangka ketersesatan ada pada pihak sana, serentak pesan dan pencerahannya pun berlaku untuk kita di pihak sini. Ya, siapa saja tanpa kecuali bisa terhilang hatinya menjauh dari Allah. Entah karena terjerat dosa, terbuai keangkuhan, terhanyut di dalam sebuah arus rutinitas, terkepung masalah, terbutakan oleh nafsu, atau terjerumus dalam kekerasan hati, ego, sombong, iri hati, dan masih banyak lagi. Jelasnya, panggilan untuk kembali kepada Sang Bapa pun berlaku bagi kita. Ingat, jangan hanya karena ego kita hilang harapan.
Jangan karena putus harapan, khawatir, bimbang, ragu, dan sebagainya, kita hilang akan kasih Bapa, kasih Yesus. M150 bilang, bisa. Itu berarti saya dan kita semua bisa lebih dari M150. Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk video-video berikutnya.